Hadirin jemaah Hanafi yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah terjaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan dan umur. Kita masih diberikan semangat dan kemampuan oleh Allah untuk terus mengabdi kepada Allah dengan mengamalkan, dengan mengupayakan berikhtiar dengan segala kemampuan. Semoga ibadah kita diterima Allah dan bersyukur sampai dengan saat ini kita masih terus dibimbing oleh guru kita Syekh Yusuf Kamil Mutamim Syekh Ahmad Shalih Wafat Tajul Arifin. Untuk itu tiada kata yang pantas untuk kita aturkan sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan kita. Tidak disebut kita orang yang bersyukur kepada Allah kalau kita tidak bersyukur berterima kasih kepada wasilah kita, bersyukur kepada orang-orang yang sudah berjasa kepada kita, siapapun, terlebih guru kita yang mengantarkan, yang membimbing dan mengantar kita untuk sampai kepada Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, aulia Allah, mudah-mudahan terlimpah untuk kita dan terlimpah untuk kita. Hadirin rahimakumullah, manakib di bulan Dzulqa'dah, narkoba yang dikatakan dengan ziarah kekasihnya baginda Rasul terhadap yang dikasihi, bulan Syawal berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sadar bahwa tanpa syafaat baginda Rasul kita bukan siapa-siapa. Padahal beliau seluruhnya tahu. Apalagi kita seorang aulia saja, beliau masih menyadari, sadar akan dirinya bahwa tanpa baginda Rasul, begitu pun kita, siapa kita kalau tanpa bimbingan mursyidin untuk bisa memperoleh karunia surga mulia, untuk bisa memperoleh syafaat baginda Rasul, apalagi Rahman Rahimnya, siapa kita? 40 tahun beliau ada di Gunung Syarifah. Beliau sadar sesadar-sadarnya bahwa dosanya kalau diukur dibanding dengan kuda laut, kuda laut itu lebih banyak lagi. Kalau besar diukur dengan gunung Syam, lebih besar lagi. Tapi lagi kalau kita ukur seberapa kita di Indonesia. Oleh karenanya hadirin, mari kita sadarkan diri bahwa keadaan kita ini banyak sekali dosa. Kalau kita mau hitung tidak akan terhitung. Belum lagi dosa kelalaian kita atas diri kita sendiri. Itulah yang menyebabkan akhirnya lalai terhadap dirinya, lalai terhadap orang lain di luar dirinya. Bukan sekedar membuat lalai terhadap makhluk Allah, apalagi terhadap makhluk Allah. Nah, untuk itu mari narkoba ini menjadi satu peringatan keras untuk kita akan kesadaran kita. Tapi tentunya di samping kita sadar akan keadaan diri yang berdosa, tetap harus ada harapan. Karena beliau itu dalam pengajarannya sebagai berdosa yang tidak terukur dan tidak terhitung, tetap beliau berharap akan syafaat, berharap akan itu
itulah yang menjadi kekuatan sehingga kita tidak berhenti di situ. Tapi kita terus berjuang, menjaga, berupaya, berikhtiar agar kita bisa diterima Allah ini. Nah, ini gambaran seringkali kita terlalu terpuruk, ya, bisa saking banyak dosa terpikirkan, lalu dipikir terus, akhirnya yang ada adalah tidak berhenti di situ, terpuruk akan dosa, nggak mau berubah, nggak mau bangkit, nggak mau lagi berharap. Ini lagi menjadi salah. Sadarnya sudah betul, keadaan kita banyak dosa, tapi kalau juga terlalu terpuruk di situ, saking berdosanya, lalu akhirnya menghindar, berputus asa dari rahmat Allah. Maka silakan dan hak baiknya kita sadar, tetapi jangan terpuruk akan kesalahan. Kita bangkit. Nah, ciri bahwa kita bangkit itu ada perubahan terhadap kebaikan. Kalau kita ikutkan rasa kita tadi di baik tadi, tentunya kita akan betul-betul tersentuh dengan baik tadi. Jadi beliau bisa kita bayangkan, ya, beliau itu raja di raja para aulia, lalu dihadapkan baginda Rasul, dan siapa-siapa. Nubi karamujil bahri bali ya sabu kami fil jibali syumni bali ya sabu walakinna indal karim idza a'la janahum minal luar biasa ini. Jadi rahimahullah, sadar bahwa kita banyak dosa, sadar bahwa kita selama ini telah lalai sebagai pemimpin khalifah di muka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kita ini pemimpin, dan setiap apa yang dipimpinnya akan dimintai pertanggungjawaban, dan kita adalah pemimpin diri kita sendiri. Kita telah lalai di dalam mengelola diri kita ini. Seringkali antara pikiran dan hati masih terus bergesekan, tidak sekata antara pikiran dan hati ini. Tapi hal itu menjadi wajar karena manusia diberikan nafsu di dalam hidupnya. Ini menjadi wajar ketika ada dua kekuatan yang mendorong di dalam diri kita, yang saling tarik menarik. Dalam diri kita ini ada dua kekuatan nafsu dan lahud. Lahud ini kekuatan ketuhanan yang mendorong terus kepada kebaikan. Tapi ada manusia dengan nafsunya, kekuatan manusia yang didominasi dengan nafsu dan iblis di situ. Nah, seringkali kita kalah, lahutnya kalah dengan nafsunya, kecenderungan manusia lebih dominan. Itulah sehingga terjadi ketimpangan yang menyebabkan akhirnya kita menjadi melakukan kelalaian dan pelanggaran. Jadi ada nafsu di situ yang dikuasai oleh iblis, ya. Tibatan, ngelambutnya, ya. Nah, maka agar terjadi keselarasan di dalam melakukan kebaikan yang dimunculkan, maka harus terjadi keseimbangan paling tidak. Jangan terlalu kuat satu dengan yang lain, kan kalau juga terlalu kuat lahutnya, nanti bisa-bisa kita tinggalkan tuh urusan manusianya.
pengennya ibadah terus, pengennya di masjid terus, nggak mau ke pasar. Itu berarti terlalu kuat di lambutnya. Tapi kalau kuat di nasibnya, nanti yang ada pengennya urusan dunia terus, nggak mau ke masjid. Ibadahnya jadi nomor sekian. Maka yang harusnya adalah keseimbangan, lalu dan nasib, urusan dunia, urusan berperkara akhirat, seimbang. Sehingga kalau sudah terjadi keseimbangan, tidak ada lagi jadi masalah, tidak akan terjadi masalah. Kenapa terjadi masalah di dalam hidup? Mesti ada yang tidak seimbang itu. Terlalu kuat yang satu dibanding yang lain.